Perkenalkan, nama saya Benedictus Sony Yudono. Di Universitas Katolik Widya Karya Malang ini, saya menjabat sebagai Wakil Rektor 1 bidang akademik. Tugas saya adalah membantu rektor di dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan di bidang akademik yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan pengajaran di Universitas Katolik Widya Karya Malang tahun akademik 2020-2021 yang akan kita laksanakan secara daring. Oke, silakan melihat video berikut ini. Oke, saya akan lanjutkan materinya, yaitu tentang kegiatan akademik semester Gasal 2020-2021. Baik, ini adalah outline materi saya. Kita akan awali dari yang pertama, yaitu masa dan beban penyelenggaraan pendidikan. Masa dan beban penyelenggaraan pendidikan untuk program sarjana adalah paling lama 7 tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 SKS. Ini adalah harus diingat, ini adalah paling lama atau maksimal, tapi harapan kami Anda tidak sampai 7 tahun ya. Kenapa lama-lama kuliah? Jadi harapannya adalah antara 3,5 sampai 4 tahun atau antara 7 sampai 8 semester, karena dalam satu tahun akademik ada 2 semester di mana Anda wajib menyelesaikan 144 minimal ya. Jadi pasti Anda bisa dengan kemampuan, dengan keinginan, dengan motivasi, dengan bimbingan kami, dengan dosen pembimbing wali, itu Anda akan merencanakan dan dapat menyelesaikan masa studi Anda maksimal. Harapan kami adalah 4 tahun atau 8 semester maksimalnya. Berikutnya, beban studi mahasiswa untuk tiap semester ditentukan atas dasar rata waktu kerja sehari dan kemampuan individu. Ya, beban studi normal mahasiswa untuk tiap semester akan sama dengan 16 sampai 20 kredit semester. Nah, jumlah ini itu bagaimana mahasiswa bisa menentukan berapa kredit semesternya, itu ditentukan oleh kemampuan individunya yang bisa diukur dari ini nilai IP semester yang bersangkutan. Jadi kalau Anda semester 3 IP-nya 2,5 begitu, berarti untuk semester 4 Anda hanya boleh mengambil 19 sampai 21 SKS. Jadi IP semester saat ini itu akan menentukan jumlah SKS yang bisa Anda tempuh di semester berikutnya. Khusus untuk semester 1 dan semester 2 masih dalam sistem paket, artinya mata kuliah yang Anda tempuh itu ditetapkan oleh program studi semester 1 dan semester 2. Baru berikutnya di semester 3 mata kuliah apa saja yang Anda ambil dan jumlah SKS itu adalah ditentukan berdasarkan IP semester dan berdasarkan konsultasi dengan dosen wali. Oke, saya lanjutkan. Kemudian perwalian dan bimbingan akademik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di setiap awal semester itu akan diawali dengan kegiatan perwalian dan pengisian kartu rencana studi. Perwalian berarti Anda nanti bisa berdiskusi tentang masalah-masalah yang Anda alami di semester sebelumnya, kemudian kemungkinan di semester depan akan dijelaskan oleh dosen wali, dan diakhiri biasanya dengan pengisian kartu rencana studi. Walaupun tidak ada kartunya, kami tetap menamakan kartu rencana studi, yaitu adalah memilih mata kuliah dan jumlah SKS yang bisa Anda tempuh di semester berikutnya, di semester yang Anda programkan ini, sehingga itu nanti yang akan Anda jalani. Tentunya berdasarkan tadi ya, indeks prestasi semester dan berdasarkan diskusi dengan dosen wali, karena ada mata kuliah prasyarat dan seterusnya. Kemudian perkuliahan. Jadi perkuliahan itu dapat dibedakan menjadi perkuliahan teori, praktikum, dan kerja lapangan atau gabungan dari ketiganya. Jadi kalau teori, Anda tahu teori itu mengkaji perkuliahan yang bertujuan mengkaji, menguasai konsep dan seterusnya. Ada perkuliahan praktikum, itu perkuliahan bertujuan mengaplikasikan tapi dalam kondisi yang terbatas. Kenapa terbatas? Karena lingkupnya hanya di laboratorium, workshop, bengkel, dan seterusnya. Nah, di dalam setiap perkuliahan itu akan pasti ada kegiatan tatap muka bersama dosen, tugas terstruktur, dan mandiri. Ya, kegiatan tatap muka ya Anda tahu, bertatap muka dengan dosen, tapi kalau ini daring berarti ada namanya tatap maya atau synchronous learning. Kemudian kegiatan struktur yang diberikan oleh dosen, baik itu tugas dan sebagainya yang masih dalam pengawasan dosen. Nah, untuk kali ini di semester Gasal 2020-2021 ini, karena masih dalam masa pandemi, kita akan menyelenggarakan perkuliahannya secara daring, yaitu perkuliahan memanfaatkan akses internet yang dirancang dan ditampilkan dalam bentuk asinkron dan sinkron. Asinkron itu artinya perkuliahan dengan
Anda tidak bertatap maya langsung dengan dosen, tetapi ada modul kuliah di sana yang bisa Anda download, rekaman video, audio, tulisan, maupun tugas-tugas yang ada di sana. Sedangkan sinkron itu adalah berarti tatap maya, berarti Anda berinteraksi langsung melihat wajah dosen, dosen melihat wajah Anda, tetapi secara daring atau dalam dunia maya. Untuk learning management system atau sistem manajemen pembelajaran kita gunakan, kita menggunakan Google Classroom, di mana Universitas Katolik Yogyakarta sudah terdaftarkan di Google for Education sehingga memiliki kesempatan untuk menggunakan Google Classroom dengan domain widyakarya.ac.id. Kemudian bentuk sinkronnya kita akan menggunakan Google Meet, Zoom, CloudX, dan lain-lain, tetapi masih terintegrasi dengan Google Classroom. Untuk administrasi perkuliahan, baik presensi, KRS, KHS, dan seterusnya, itu kita menggunakan sistem informasi akademik yang di UKWK dinamakan Siakat Cloud UKWK. Beberapa persiapan penting harus Anda miliki adalah akun email yang akan kita berikan, yaitu NIM dengan domain Widyakarya ACID, nanti kami akan berikan dari bidang akademik. Kemudian koneksi internet yang mencukupi. Nah, untuk mendukung kegiatan ini kami dari kampus akan memberikan subsidi kuota bagi Anda semuanya yang semoga bisa kami aplikasikan, kami berikan pada saat perkuliahan berjalan. Kemudian perangkat yang harus disediakan baik laptop, komputer maupun handphone. Kemudian, nah ini adalah jika Anda di program sarjana itu ada yang namanya kuliah kerja nyata yang bersifat interdisipliner, tapi masih dalam bentuk kegiatan kurikuler atau masuk dalam kurikulum, di mana ini kegiatannya adalah mengintegrasikan antara pengabdian pada masyarakat dan pendidikan serta penelitian. Jadi Anda akan terjun ke masyarakat, Anda akan berinteraksi dengan teman Anda di luar berbeda fakultas untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Ini biasanya ditempuh di semester akhir dengan syarat wajib telah mengumpulkan atau lulus 110 SKS. Berikutnya adalah tugas akhir. Sebagai evaluasi atau hal yang harus Anda tempuh secara komprehensif untuk mengakhiri studi Anda wajib mengambil tugas akhir sebagai salah satu syarat Anda memperoleh gelar sarjana nanti. Jadi Anda bisa mengambil satu topik penelitian ataupun topik apapun begitu yang sesuai dengan standar, begitu dengan ruang lingkupnya ditentukan oleh standar yang telah ditetapkan di prodi atau fakultas masing-masing. Anda mengerjakan hingga akhirnya nanti dievaluasi, dan jika dinyatakan lulus, Anda nanti berhak memperoleh gelar sarjana. Berikutnya ada evaluasi studi. Evaluasi yang dimaksud adalah untuk menilai pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan bidang ilmunya. Evaluasi ini dilakukan bermacam-macam, bisa di setiap mata kuliah ataupun bentuk di evaluasi yang lain. Nah, untuk setiap akhir semester itu akan ada evaluasi akhir semester, di mana Anda akan mengerjakan UAS, ujian akhir semester, yang dapat mengevaluasi penguasaan dan pemahaman Anda terhadap mata kuliah atau kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, dari nilai KHS itu akan muncul nanti indeks prestasi yang tadi sudah kami sampaikan, yang akan menentukan jumlah SKS yang bisa Anda ambil di semester berikutnya. Selain itu ada beberapa evaluasi yang lain, ujian skripsi, dan seterusnya. Kemudian ini adalah nilai akhir mata kuliah. Jadi kalau setiap mata kuliah mungkin Anda mendapatkan nilai 80 begitu, maka nilai hurufnya adalah B+ dengan bobot nilai 3,5. 3,5 ini dikalikan dengan SKS, jika ditotal semuanya di setiap mata kuliah akan menghasilkan indeks prestasi kumulatif. Kemudian terakhir adalah dokumen kelulusan, terdiri dari 3, yaitu ijazah, transkrip, dan SKPI. Ijazah Anda tahu adalah surat keterangan yang menyatakan Anda lulus berdasarkan Anda telah menyelesaikan seluruh beban studi dan tugas akhir. Kemudian ada transkrip di sana. Yang kedua adalah surat keterangan berisi semua mata kuliah, beban studi, nilai, dan judul tugas akhir yang telah Anda tempuh. Dan yang terakhir adalah surat keterangan pendamping ijazah, yaitu dokumen yang memuat informasi tentang prodi Anda, kemudian pencapaian akademik Anda menjadi pemenang lomba karya tulis ilmiah, menjadi pemenang lomba keolahragaan, minat bakat, dan seterusnya. Kemudian termasuk gelar Anda yang akan ditulis dalam 2 bahasa, sehingga akan memudahkan jika kita mencari pekerjaan, khususnya mungkin dengan pihak industri di luar negeri begitu, yang mungkin ingin mengetahui capaian pembelajaran di prodi Anda dan apa yang sudah Anda lakukan baik dalam sisi akademik dan non-akademik.
Saya pikir itu saja. Semoga Anda semuanya tetap semangat. Kita semua akan bersama-sama. Kami dari para dosen, para tendik akan mensupport Anda, akan memfasilitasi Anda untuk mencapai keinginan Anda. Tapi jangan lupa untuk tetap semangat dan tetap berdoa, dan Tuhan memberkati. Terima kasih.